wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sehat selalu dan sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini walaupun melalui media Zoom kita dapat saling bertemu, bersilaturahim di antara kita dalam rangka kegiatan terkait dengan program Diksar terintegrasi mentoring di Kota Malang. Yang pertama, kami mohon maaf Bapak Imam Mahmud selaku Ketua dari PW Himbau di Jawa Timur tidak dapat membersamai kita pada pagi hari ini karena berkaitan dengan beberapa kegiatan yang harus beliau datangi untuk hari ini. Yang terhormat, kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mungkin hadir atau ada yang mewakili dari kegiatan pagi hari ini. Yang terhormat, kami sampaikan kepada teman tim dari YITI X Tolaram yang hari ini insya Allah akan dihadiri oleh Bu Lilis dan Mbak Dina yang selalu mendukung dan mendampingi kita semua. Dan juga kepada Ibu Ketua Himpau di Kota Malang beserta tim solidnya Kota Malang. Kemudian juga teman-teman peserta, entah itu dari panjenengan yang di sini sebagai peserta atau minti, ataupun sebagai mentornya, ataupun juga sebagai supervisornya, ataupun sebagai pengamat. Alhamdulillah pada hari ini kita mengikuti fase berikutnya setelah beberapa waktu yang lalu. Kita bersama-sama di dalam kegiatan yang sama, tetapi dengan topik yang lain. Di 2 hari ini ada beberapa hal yang sangat penting yang harus kita ikuti sebelum kita nantinya akan mengikuti kegiatan inti di kegiatan Diksar terintegrasi mentoring yang akan kita lakukan. Di 2 hari ini kita akan mendapatkan beberapa hal terkait dengan kegiatan Diksar terintegrasi mentoring ini, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bunda Lilis. Begitu juga pada hari ini, di hari yang cerah ini, insya Allah kita akan berdiskusi, kita akan membahas sesuatu yang memang itu ada pada kita, yaitu tentang hasil dari baseline. Hasil dari baseline ini tentunya akan membawa kepada kita beberapa hal informasi tentang kita, yaitu tentang Kota Malang terkait dengan peserta. Hal ini yang menjadi penting bagi kita karena profil yang didapatkan dari angka-angka itu nanti akan kita dapatkan beberapa hal yang penting. Siapa kita sebenarnya dari peserta yang ada di Kota Malang ini. Begitu juga nanti di dalam kegiatan ini ada beberapa hal yang penting yang akan disampaikan. Tentu saja kegiatan yang nantinya teman-teman mentor dan teman-teman minti menjadi sebagai pendukung, menjadi motivasi bagi panjenengan semua, yaitu berbagi baik tentang kegiatan mentor dan kegiatan peserta yang ada di Kabupaten di Jawa Tengah, khususnya dari Tegal, insya Allah. Ini menjadi sebuah hal gambaran begitu luar biasanya kegiatan Diksar terintegrasi mentoring ini yang telah sebelumnya diikuti oleh teman-teman dari GTK PAUD Jawa Tengah dan sebelumnya di Jawa Timur sudah diikuti oleh Kabupaten Malang.
Untuk itu pesan dari Bapak Imam Mahmud sebagai Ketua PW Himpaudi Jawa Timur, sesuatu yang baik pastinya kita akan berharap diakhiri dengan yang baik juga. Sesuatu yang artinya kita niati bersama bagi kita teman-teman GTK PAUD di Kota Malang bahwa kita berniat untuk meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan skill kita, meningkatkan pengetahuan kita, karena memang di dalam pundak kita terdapat amanah yang luar biasa bagi pendidikan anak usia dini di Kota Malang. Untuk itu tetaplah terus bersemangat, ikuti hingga tuntas, fokus kegiatan ini, dan tetap semangat menjaga kondisi dan stamina supaya tetap sehat dan fit, karena kegiatan ini tidak hanya berlangsung 1-2 bulan, tetapi berlangsung kurang lebih 5 bulan. Monggo yang awal-awal kegiatan ini sebagai penyemangat bagi kita di awal kegiatan ini, kita bersama-sama ikuti kegiatan ini. Kami sampaikan selamat sebagai pembelajar sejati, selamat mengikuti kegiatan ini hingga tuntas dan selesaikan kegiatan ini dengan baik dan lancar. Itu yang dapat kami sampaikan sebagai sambutan. Kami mewakili dari PW Himpaudi. Semoga hal-hal yang telah kita rencanakan 5 bulan ke depan ini akan selalu dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Khaleh. Inti dari pesan dari Pak Khaleh tadi, sesuatu yang baik nanti pasti akan diakhiri dengan hal yang baik pula. Dan tetap bersemangat karena kegiatan kita masih berjalan 5 bulan ke depan dan hasilnya akan terlihat di 5 bulan terakhir. Nah, selanjutnya yaitu perkenalan peserta dan rename, penjelasan dan pembagian kelompok kepada panitia yang bertugas, kami persilahkan. Monggo Bu Nisa yang menghandle untuk pengelompokan. Kebetulan Bu Nisa masih di luar. Oh, gitu ya. Saya handle nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, langsung saja panjenengan sudah mirsani di WA Group untuk pembagian backroom maupun kelompoknya. Saya bacakan. Untuk KMGM 1 akan mendampingi KMGG 001, 002, 003, 004, 005. Ibu-ibu sudah membuat grup nggih untuk 1 mentor dengan 5 menti. Diusahakan sudah. Untuk KMGM 002 akan mendampingi KMGG 006 sampai dengan KMGG 0010. KMGM 03 akan mendampingi KMGG 011 sampai dengan KMGG 015.
KMGM 04 akan mendampingi KMGG 016 sampai dengan KMGG 020. KMGM 05 akan mendampingi KMGG 021 sampai dengan KMGG 025. KMGM 06 akan mendampingi KMGG 026 sampai dengan KMGG 030. KMGM 07 akan mendampingi KMGG 031 sampai dengan KMGG 035. KMGM 08 akan mendampingi KMGG 036 sampai dengan KMGM 040. KMGM 09 akan mendampingi KMGG 041 sampai dengan 045. KMGM 10 akan mendampingi KMGG 046 sampai dengan KMGG 050. KMGM 11 akan mendampingi KMGG 051 sampai dengan KMGG 055. KMGM 12 akan mendampingi KMGG 056 sampai dengan KMGG 060. KMGM 13 akan mendampingi KMGG 061 sampai dengan KMGG 065. KMGM 14 akan mendampingi KMGG 066 sampai dengan KMGG 070. KMGM 15 akan mendampingi KMGG 071 sampai dengan 075. KMGM 16 akan mendampingi KMGG 076 sampai dengan KMGG 080. KMGM 17 mendampingi KMGG 081 sampai dengan 085. KMGM 18 mendampingi KMGG 086 sampai 090. KMGM 19 akan mendampingi KMGG 091 sampai dengan 095. KMGM 20 mendampingi KMGG 096 sampai KMGG 100. KMGM 21 mendampingi KMGG 101 sampai dengan 105. KMGM 22 mendampingi KMGG 106 sampai dengan 110. KMGM 23 mendampingi KMGG 111 sampai dengan 115. KMGM 24 mendampingi KMGG 116 sampai dengan 120. KMGM 25 mendampingi KMGG 121 sampai 125. KMGM 26
mendampingi KMGG 126 sampai dengan 130. KMGM 27 akan mendampingi KMGG 131 sampai dengan 135. KMGM 28 mendampingi KMGG 136 sampai dengan 140. KMGM 29 mendampingi KMGG 141 sampai dengan 145. KMGM 30 mendampingi KMGG 146 sampai dengan 150. KMGM 31 akan mendampingi KMGG 151 sampai dengan 155. KMGM 32 akan mendampingi KMGG 156 sampai dengan KMGG 160. KMGG 33 akan mendampingi KMGG 161 sampai dengan 165. KMGM 34 akan mendampingi KMGG 166 sampai dengan KMGG 170. KMGM 35 akan mendampingi KMGG 171 sampai dengan KMGG 175. KMGM 36 akan mendampingi KMGG 176 sampai dengan KMGG 180. KMGM 37 akan mendampingi KMGG 181 sampai dengan 185. KMGM 38 akan mendampingi KMGG 186 sampai dengan KMGG 190. KMGM 39 akan mendampingi KMGG 191 sampai dengan KMGG 195. KMGM 40 akan mendampingi KMGG 196 sampai dengan KMGG 200. Itu tadi adalah pembagian kelompok menti yang didampingi oleh mentor. Untuk selanjutnya, untuk pembagian supervisor dan pengamat, insya Allah sudah kami share juga di WA Group untuk menindaklanjuti siapa supervisornya dan siapa pengamatnya. Panjenengan bisa dilihat WAG. Begitu dari panitia. Mohon maaf bila ada kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan di panjenengan semuanya. Dari saya berpesan, para menti mengikuti kegiatan mulai dari awal hingga akhir, dan semangat untuk belajar demi anak bangsa, demi Kota Malang, tentunya untuk PTK di Kota Malang ini. Sukses selalu, pantang mundur sebelum berperang. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina atas pembagian dan penjelasan dari untuk mentor dan mentinya serta supervisor dan pengamat. Mohon dicermati lagi ya Ibu, karena ada perubahan baik itu kode maupun yang lain-lain. Tolong perhatikan kembali. Selanjutnya yaitu kami serahkan kepada Ibu Dr. Diah M. Sulistiawati. Beliau adalah trainer PAUD nasional. Perlu diketahui, mohon izin untuk membacakan biodata dari Ibu Dr. Diah M. Sulistiawati. Beliau adalah trainer nasional PAUD
sekaligus konselor laktasi. Wow, kalau dilihat beliau tempat tanggal lahirnya di Salatiga, tanggal 25 April 1966. Pendidikannya S1, Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Jawa Tengah. Pengalaman pekerjaannya, Masya Allah, ini mulai dari English Teacher and Youth Program Koordinator, banyak sekali, sampai dengan English Instructor, HRD dan Trainer Officer. Aktivitas beliau saat ini sebagai pengelola Little Star Kids Activity Center Salatiga, Jawa Tengah mulai tahun 2002 hingga sekarang. Beliau juga trainer nasional bagi pendidik anak usia dini, sekaligus konselor laktasi mulai tahun 2012 hingga saat ini. Beliau juga asesor PAUD dan PAUD PNF di Jawa Tengah mulai tahun 2015 hingga sekarang. Beliau juga fasilitator program pendidikan keluarga Sahabat Keluarga Jakarta mulai tahun 2016 hingga sekarang. Dan beliau juga sebagai tim pengembang buku pedoman guru untuk kurikulum Merdeka Kemendikbud mulai tahun 2019 hingga saat ini. Marilah kita beri aplaus dahulu kepada Ibu Diah M. Sulistiawati. Kepada beliau kami persilakan. Monggo Bu Diah. Atau biasa panggil kita kenal dengan Bu Lilis. Ya. Monggo Bu Lilis. Betul, Silakan, panggil Bu saya Lilis aja ya. Oh, Perkenalannya panjang banget nih, nggak usah panjang-panjang. Oke, oh gitu. teman-teman, nanti mungkin selama kurun waktu 5 bulan akan sering lihat muka saya, mudah-mudahan nggak bosan ya. Nah, saya nih ya banyak, nanti mungkin sebagai pemateri, nanti mungkin hanya mengantarkan kayak seperti ini ya, pengenalan tentang kegiatan saya, kegiatan diklat ini. Oke, saya bisa share screen ini ya? Cek. Oke, ya. Bisa ya? Oke. Sudah terlihatkah? Sampun. Sudah ya? Sudah, Nah, Bun. oke. Baik. Saya udah nyapa belum tadi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh otaknya lebih cepat daripada ngomongnya. Oke, mudah-mudahan teman-teman tetap semangat. Tolong jangan merasa, waduh, 5 bulan. Apa aku nggak ngajar selama 5 bulan, cuman ikut diklat aja? Tidak seperti itu. Jadi tolong disimak penjelasan ini supaya teman-teman lebih paham. Oke, kegiatan kita ini memang namanya sekarang adalah dulu kan pelatihan guru pendamping muda atau sekarang disebut juga diklat dasar. Tujuannya itu ada 3. Kita tuh khusus ya ada tambahannya terintegrasi mentoring. Selama ini kalau teman-teman mengikuti diklat dasar atau diklat berjenjang manapun tuh selesai teman-teman mengerjakan TM bubar kan? Udah nggak ada lagi. Nah, bedanya di program kita ini nanti teman-teman tuh setelah mengerjakan TM itu masih ada pendampingan. Nah, pendampingannya adalah dilakukan oleh para mentor. Pendampingan untuk membuat teman-teman tuh merasa yakin bahwa aku tuh mampu menerapkan materi pelatihan. Nah, itu dibimbing nih, nanti ada kunjungan para mentor nih, selama 3 bulan itu ada, tiap bulan dikunjungi pertama kali, nanti ada progresnya apa, sebulan lagi nanti progresnya apa, sampai terakhir. Jadi, kalau jangan pernah merasa, wih aku dinilai, tapi saya akan menghimbau para mentor untuk merasa seperti ini, oh tujuannya dilihat, tujuannya itu membantu guru memahami perkembangan anak pada aspek kesejahteraan emosi. Jadi selama kurun waktu itu akan dibantu tuh itu. Yang kedua, melengkapi guru dalam meningkatkan keterampilan memfasilitasi anak belajar melalui bermain. Ini kan core-nya dari kurikulum Merdeka. Lalu sekaligus memperkuat keterampilan guru dalam memberikan stimulasi dasar literasi dan numerasi. Ini sejalan dengan kurikulum Merdeka ya, walaupun kurikulum Merdeka itu penyempurnaan dari kurikulum 2013. Nah, kebetulan karena saya masuk di Pokja kurikulum Merdeka PAUD, saya paham banget tentang hal ini. Kami sedang menggodok ini, termasuk kalau teman-teman mungkin pernah mendengar sekarang ini sedang digalakkan adanya transisi PAUD SD, ya.
Kemarin waktu PPBM nih para mentor sudah mendengar dari Bu Nia ya, diberikan seperti itu. Tujuan yang ketiga adalah mendukung guru untuk memahami dan mempraktekkan kesehatan dan gizi. Ini kan kalau sekarang teman-teman, oh Pak udah PAUD HI, holistik integratif. Sebetulnya itu HI itu apa sih? Ya semuanya, keseluruhan anak itu akan distimulasi, tidak hanya kognitifnya tapi juga semuanya, termasuk adalah kesehatan dan gizi. Beberapa tahun yang lalu kita, 2 tahun 3 tahun lalu kita mengalami apa ya, goncangan shock gitu, bahwa ternyata selama ini kita tuh tidak benar-benar memperhatikan tentang kesehatan gizi, dan itu pengaruhnya adanya virus ya yang sangat kita takuti, COVID. Dari COVID itu kita belajar bahwa oh ternyata kita tuh harus sangat menjaga kebersihan dan kesehatan. Makanya ini tujuannya untuk diklat dasar terintegrasi mentoring ini ada ini. Oke, teman-teman selama 3 bulan setelah ikut, ini kan nanti ada kemarin para mentor tuh paling beruntung sudah mendapatkan pelatihan dari Bu Ellen tentang cara memberikan pendampingan mentoring itu seperti apa. Pendampingan mentoring itu sebenarnya memberdayakan teman-teman menti. Jadi memberdayakan berarti sudah ada, tinggal diberdayakan aja. Jadi tidak mulai dari ini tapi memberdayakan. Oke. Nah, tadi yang kita cerita nih, kok 5 bulan tuh ngapain? Breakdown-nya seperti ini teman-teman. Pre-training yang udah berjalan untuk teman-teman mentor ya. Teman-teman mentor masih berhutang pada saya laporan ya. Peer mentoring tak tagih sisan sekalian. Itu pelatihan untuk mulai deg-degan kalau ada saya tukang tagih ini biasa. Pre-training itu yang untuk para mentor itu kan sebetulnya kemarin dikasih waktu 2 minggu ya untuk melakukan peer mentoring. Jadi udah ada 2 minggu dulu. Setelah itu ada pelatihan orientasi guru. Sekarang ini ya, pelatihan untuk semua partisipan. Setelah itu nanti kita akan masuk di pelatihan yang paket 48 jam, 48 JPL. Kalau dulu kayaknya 10 hari 2 minggu, ih ngeri banget. Kok sampai segitunya gitu teman-teman. Lama ya. Padahal nih 2 minggu ada sesi tatap muka pakai Zoom, tapi ada juga sesi yang offline, yaitu mengerjakan tugas individu dengan pendampingan para mentor. Setelah itu ada post training. Post training itu lagi-lagi yang dapat penguatan sampai 3 kali itu mentor. Tapi secara keseluruhan juga Anda akan mendapatkan penguatan dari pelatihan penguatan guru. Biasanya materi pelatihan penguatan guru ini kita lihat dari hasil saat teman-teman mentor itu mengunjungi atau observasi itu ternyata yang masih butuh dikuatkan apa sih di teman-teman menti ini, itu nanti yang akan kita olah untuk menjadi materi pada pelatihan penguatan guru. Saya izin akan tunjukkan bentar, jadwal ya. Tunggu. Nanti kok bisa sampai 2 minggu, apa itu gitu ya. Sudah terlihatkah? Terlalu besar. Sudah. Sudah ya. Oke, nah ini teman-teman, kalau kita lihat di sini ya, wih hari pertama kan 3 Juli. 3 Juli itu berarti nanti akan, kenapa kita pagi? Karena kita ada pembukaan dulu. Pembukaan, terus nanti setelah itu ada kebijakan pemerintah yang kita biasanya setelah pembukaan itu sekitar jam 9.30 lah. Nanti kita, ini pasti kita dari GTK. Belum tahu siapa akan menyampaikan. Setelah break, dan ini teman-teman lihat nih ya, nanti langsung mulai masuk di modul yang pertama, yaitu konsep dasar PAUD. Nih, sampai jam 4. Setelah itu, hari berikutnya ada lagi nih pelatihan. Karena ada modul kedua, yaitu perkembangan anak usia dini dan pengenalan ABK. Ada 2 ya. Hari ketiga itu teman-teman lihat ini nggak ada nih, karena ini apa? Ini tidak ada Zoom. Catat nggih, jadi jangan pernah bilang 2 minggu full ya Zoom terus, tidak. 2 hari Zoom, 1 hari off, tapi ada tugas, yaitu menyelesaikan tugas harian. Tugas hariannya akan dibimbing oleh mentor. Waktunya kapan? Dari jam 8 sampai jam 4. Tugas harian itu bisa mengerjakan modul yang sudah diterima. Jadi kalau tugas harian pertama berarti mengerjakan tugas-tugas dari modul 1, 2, dan 3. Jangan khawatir, nanti saya akan bagikan ke panitia
tugasnya itu seperti apa. Nanti panitia akan membagikan per hari ya, tidak langsung global sampai hari ketiga gitu, tapi hari pertama apa, tugas harian pertama apa, tugas harian kedua apa, ketiga apa. Nah, setelah ini kita masuk nih di tanggal 6 Juni, kita ada materi modul 4 cara belajar anak usia dini. Ini sampai agak sedikit sore ya, sampai jam 15.15 karena ada modul perencanaan pembelajaran. Ini harus kita bagi jadi 2 sesi karena 2 hari karena nggak cukup ya. Jadi yang di tanggal 6 Juni itu 2 JPL dulu untuk perencanaan pembelajaran. Setelah itu nanti tanggal 7 Juni akan dilanjutkan nih materi modul 5 tadi perencanaan. Oke. Jadi di tanggal 7 Juni itu ada dengan penilaian sampai jam 4. Nah, hari berikutnya tidak ada Zoom. Tapi mengerjakan tugas harian kedua, yaitu untuk modul 4, 5, 6. Oke, teman-teman. Jadi teman-teman tuh tidak kok mendeliki Zoom terus tiap hari mantengin laptop, tidak. 2 hari off, 2 hari off gitu. Bukan berarti libur pelatihan, tapi pelatihan tetap jalan, tapi ini adalah tugas mandiri, melakukan sendiri, tidak melalui Zoom. Jadi ini tugas tambahan dari para mentor ya, bahwa harus bisa mendampingi menti-mentinya untuk menyelesaikan tugas harian. Mendampingi loh, tidak membuatkan. Nanti, tiba rasa tak gawe-gawe, tidak, gitu ya. Apakah tugas-tugasnya harus diketik? Enggak, kita tidak mengharuskan untuk harus ketik. Kalau mau tulisan tangan yang penting rapi, nanti terus difoto, fotonya dikirim, foto tugas dikirim ke mentornya, itu enggak apa-apa. Oke. Nah, setelah itu berarti kita masuk lagi nih, Zoom lagi. Zoom lagi tanggal 10. Kenapa kok 10? Tadi 9 itu hari Minggu. Ya, berarti libur. Enak nih liburnya 2 hari nih. Tanggal 8 itu kan Sabtu, hari Minggunya libur. Teman-teman liburnya nih agak panjang. Masuk di hari Senin, tanggal 10 Juli, kita ada modul ke-7. Yaitu komunikasi dalam pengasuhan dan etika dan karakter guru PAUD. Hari berikutnya masih Zoom, kan ingat ya 2 kali Zoom, itu materi kesehatan dan gizi. 1 materi itu saja, tapi dari pagi sampai sore. Saya nanti yang menyampaikan materi ini. Nah, ini setelah selesai ini pasti ada yang namanya mengerjakan tugas mandiri, tanggal 12 Juli. Ya, sama nih untuk modul 7, 8, 9. Nah, untuk tanggal 13 Juni, itu adalah yang terakhir, kenapa? Ada post-test. Lalu ada penjelasan tugas mandiri yang ala pelatihan diklat dasar untuk terintegrasi mentoring itu, TM-nya seperti apa sih? Karena berbeda TM-nya, ada sedikit perbedaan lah. Lalu ada penutupan. Di penutupan itu ada apa sih? Ada voting, 3 kurikulum, seperti inilah. Nah, ini ada, nanti saya jelaskan satu persatu. Nah, makanya teman-teman jangan pernah merasa, wis 2 minggu, 10 hari masuk terus, tidak. Jadi 2 hari kita Zoom, 1 hari kita off. Kita off karena kita untuk mengerjakan tugas harian. Ya, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan tidak dari teman-teman? Izin Bu Lilis, tadi ada koreksi yang di room chat. Untuk bulannya bulan Juli ya, bukan bulan Juli. Iya, Juli. Maaf, Juli. Ya, betul. Yang penting saya tunjukkan ke teman-teman itunya ya, bahwa tidak kita rutin full gitu, tidak ya. Itu bulannya Juli. Ini N-nya diganti L. Oke, ya, ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Silakan. Bu. Ya Bunda, ini mau tanya mengenai tadi yang disampaikan ada hari libur khusus untuk mengerjakan tugas. Itu kita tidak perlu join Zoom, itu enggak ada di Bunda? Enggak ada. Jadi tidak khusus ada, ya? Zoom-nya tuh hanya 2 hari berturut-turut, habis itu off Zoom, itu offline. Silakan kerjakan dengan teman satu kelompoknya ya, terus dibagi ya. Oke, sudah. Kalau mau ketemu langsung untuk kerja bareng boleh, atau mau kerja sendiri-sendiri nanti setelah itu dikumpulkan ke mentornya boleh. Memanfaatkan WA group untuk diskusi, nggak perlu ketemu langsung boleh. Yang penting ada pembimbingan dari mentor. Terima kasih Bu Septi. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan?
Kalau misalnya datanya, Bun, tempat saya itu sinyalnya jelek. Boleh nggak sih kalau pas selama Zoom itu kita nobar, nonton bareng-bareng, misalnya kita satu kecamatan mau di Korwil, misalnya kayak gitu. Boleh. Boleh. Ya, jadi kalau yang merasa daerahnya itu sinyalnya jelek, justru pada saat ada Zoom itu carilah sinyal yang bagus. Ya, saya menyarankan untuk tidak menggunakan HP sebetulnya saat Zoom karena takutnya kepanasan. Bayangkan dari jam 8 sampai jam 4 sore. Nanti tak khawatirnya HP-nya hang ya, Bu Muslimah ya. Takutnya begitu sih, karena panas. Makanya kalau misalnya saya nggak punya laptop, mau itu nyimak bareng sama teman saya yang pakai laptop, boleh. Nonton bareng itu boleh. Yang penting menginformasikan ke panitia bahwa hari itu akan nonton bareng, jadi menyimak bareng-bareng temannya. Tapi ingat loh ya, sebetulnya teman-teman itu kalau pelatihan online tuh anggap saja kayak pelatihan tatap muka. Jadi ya benar-benar fokus, tidak disambi. Karena apa? Pemateri tidak akan membagikan PowerPoint-nya. Pemateri tidak akan membagikan PowerPoint-nya. Terus modul diklat juga dibagikan setelah selesai. Kenapa ya kok begitu? Karena, nih saya tunjukkan kenapa seperti itu. Oke, sebentar. Di sini dulu. Jadwal tadi. Teman-teman, kalau kita tunjukkan PowerPoint-nya, itu khawatirnya teman-teman akan merasa begini, wis ono PowerPoint ini kok ngapain aku menyimak? Kan sudah ada, padahal PowerPoint itu kalau buat saya nggak bunyi kalau kita tidak menyimak penjelasan langsung dari narasumber. Kan hanya poin-poin terpenting aja, tapi penjelasannya itu adalah yang muncul dari narasumber. Nah, teman-teman nanti usahakan terbiasa dengan punya catatan ya, notes dengan pulpen, karena apa? Teman-teman nanti itu harus membuat resume. Resume itu ringkasan dari setiap mata latih. Jadi misal nih di hari pertama mata latihnya ada konsep dasar ya, sama dari GTK kebijakan. Teman-teman itu bikin resume saat mendengarkan paparan tersebut, bikin resume ala teman-teman sendiri, tulis tangan nggak masalah. Nanti tinggal itu difoto serahkan ke mentor. Nanti akan saya jelaskan setelah ini kapan harus menyerahkan ke mentor tugasnya. Dan itu tidak boleh ditunda. Hari itu materinya ada 2, ya hari itu juga di store 2 dan tidak diserahkan keesokan harinya. Menyerahkannya hari itu. Enggak, teman-teman nanti terbiasa menunda-menunda, numpuknya banyak banget. Hari itu 2, oke langsung buat tulis. Karena sebetulnya kan teman-teman tidak membuat ya, selama menyimak itu kan sudah nyatat. Tinggal difoto aja catatannya, kirimkan ke mentor. Kasih tulisan resume, mata latih apa, tanggal berapa, oke. Selesai bikin itu, enggak usah, kita enggak minta yang sampai 5 halaman, kayak gitu, enggak ya. Resume itu kan poin-poin sesuai dengan pemahaman teman-teman. Nah, itu nanti dikirimkan ke mentor. Nah, kalau aku pengen rapi, mau tak ketik, boleh. Tapi tulisan tangan pun kita terima. Yang penting kita akan melihat sejauh mana sih pemahaman teman-teman saat menyimak. Ya, saat menyimak. Itu. Nanti saya akan sampaikan ini kita harus dengar sama mentor juga nih. Paling lambat jam berapa, karena mentor harus mengunggah di G-Drive yang akan dicek oleh panitia dan saya. Mentor nanti yang akan memberikan nilai. Cara memberikan nilai mentor udah punya nih, di KAK-nya sudah ada, cara memberikan nilai itu ada. Membicarakan tentang nilai, teman-teman mesti pengen ngerti, lulusnya ini cara nih kepriye sih, gitu, kalau di diklat ini. Nilai kelulusan itu terdiri dari 3 komponen. 1, nilai diklat daring. Itu berarti rata-rata nilai dari post-test tugas harian. Nah, tugas harian tadi ya, ingat teman-teman. Termasuk di dalamnya ada nilai-nilai tadi, bikin resume apa termasuk di dalamnya itu. Nanti akan dirata-rata semua. Oke. Nah, kalau khusus ya, khusus untuk post-test itu memang bobotnya 40%. Tapi nilai-nilai tugas harian tadi lebih tinggi, 60%.
khusus post-test, kalau nilainya itu lebih rendah daripada pretest, maka nilai tertinggi sebagai capaian sebetulnya yang diperhitungkan. Jadi misalnya pretest sama post-test beda banget nih, tinggian pretest jauh sama nilai Mbak Lilis, pretestnya. aku mau koreksi dong sebentar. Yang apa? Ya aku lupa. Saya dari Ikstolaram, Mbak, aku yang nomor 1 aku rubah Mbak karena nggak ada ketidakcocokan logika. Oh, Jadi mau dirubah. aku Oke. tidak post-test dan pretest, aku akan ambil post-test. Apapun yang terjadi, post-test Post-test, tetap ya. diambil. Ya, Oke, ada di ya. KAK sudah tak ubah itu. Jadi Oke. kalau teman-teman menti, jadi harapannya, logikanya kalau sesudah ikut training pasti nilainya lebih tinggi. Jadi bukan karena supaya nilai post-test lebih tinggi lalu teman-teman harus menyimak dengan sungguh, tapi memang secara logika nilai pretest harusnya lebih rendah daripada post-test. Jadi yang terjadi di Oke. poin 1.2 itu nilai post-test yang akan saya ambil sebagai nilai terakhir. Apapun yang terjadi dengan nilai itu, nilai post-test adalah yang diambil. Jadi kalau teman-teman post-pre-nya 60 lalu post-testnya jadi 40, ya dengan terpaksa saya akan ambil yang 40. Kenapa? Karena itu secara kemarin diskusi dengan konsultan monitoring evaluasi di kami tidak nyambung secara logika ketika pre dan postnya yang diambil yang paling tinggi. Harus post-testnya yang diambil. Oke. Gitu ya, terima kasih. Ya, jadi ini sudah saya langsung revisi di paparan saya. Teman-teman ingat, kenapa kok post-testnya nilainya prosentasenya lebih rendah dari tugas harian? Karena tugas harian itu mencerminkan bagaimana teman-teman menyimak. Kalau teman-teman tidak menyimak, ya berarti kan tidak asal. Jadi bisa sebentar, saya tunjukkan dulu ininya ya. Tadi barusan saya revisi itu. Hang on. Ya. Tunggu. Kok agak lama. Ya, ini ya. Tugas harian teman-teman itu tolong mentornya yang objektif saat menilai. Ada cara scoringnya di KAK, saya nggak akan paparkan di sini. Tapi teman-teman itu silakan buka KAK. Mengapa? Kita sudah ada acuan supaya semua mentor mengacu pada hal yang sama, sehingga nilainya itu objektif. Tidak merasa begini, lah mentiku kok masa mau nilainya jelek. Nggak ada seperti itu, kita ada acuan yang sama. Acuannya di KAK, cara membuat penilaian seperti apa ada di KAK. Kapan dapat nilai 1, kapan dapat nilai 2, kapan dapat nilai 3. Jangan, sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai mentornya itu bias. Jadi dia kan mentiku, masa sih nggak tega aku kalau ngasih nilainya harus tinggi dong. Enggak seperti itu. Karena saya bisa jadi nanti saya akan mereview tugas-tugas itu, saya lihat nilainya itu tidak faktual, saya akan minta untuk merevisi ulang nilainya. Tolong yang faktual ya, nggak pelit, nggak ada kata-kata pelit atau murah, tapi karena ada acuannya, gitu ya. Jadi teman-teman menti juga mulai memahamkan diri bahwa bukan berarti karena aku dekat dengan mentorku aku akan dapat nilai tinggi, karena mentor udah punya acuan untuk memberikan nilai itu seperti apa. Nilai tugas mandiri, ini juga nilai tugas mandiri itu ada acuannya, para mentor sudah mendapatkan tuh. Dan khusus untuk tugas mandiri, itu nanti yang menilai bukan mentornya, teman-teman menti, tapi nanti cross. Misal nih, kelompok mentinya 001, Bu Rina, nanti yang menilai bukan Bu Rina tugas mandirinya, tapi dari mungkin mentor 003, 002. Jadi silang ya, cross. Ini untuk menjaga supaya lebih objektif. Oke. Yang paling berat mungkin dirasa teman-teman karena belum pernah melakukan adalah nilai praktek di satuan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, nanti selama 3 bulan akan ada bukan penilaian, tapi sebenarnya bimbingan dari para mentor untuk memastikan bahwa teman-teman mentor ini tidak hanya fokus di TM terus bubar, tapi selesai TM tetap ada yang dipraktekkan. Nah, ini nanti ada 3 bulan ya, nanti akan selama 3 bulan itu dinilai. Nanti akan diambil nilainya. Oke. Nilai minimum lulus itu kalau 60. Kemarin Mbak Dina sempat bilang, Mbak Lis mau dinaikkan 70. Jangan, tetap 60 aja ya. Jadi nilai minimum 60. Sebenarnya kalau teman-teman aktif, otomatis bisa lulus kok. Kalau teman-teman bertanya, ada nggak sih kasus yang sampai ikut diklat tapi nggak lulus? Ada. Karena apa? Ketahuan bahwa
TM-nya itu dibuatkan oleh orang lain. Oh, saya. Terus saat praktek di lembaga tuh saat didampingi oleh mentor, mentornya bingung, nih kok menti saya tuh nggak pernah bikin RPP. Terus ditanya juga bingung, padahal sementara itu dicek RPP-nya waktu membuat tugas mandiri itu bagus banget. Akhirnya ngaku kok dibuatkan. Akhirnya nilainya drop dan jadinya tidak lulus. Jadi kami tidak kami itu objektif karena kami menjaga kualitas. Jadi kami tidak musake nggak lulus, mung satu dikatrol, bukan masalah itu, tapi adalah kita menjaga kualitas teman-teman sebetulnya. Ya. Nah, ini tata tertibnya. Kita membiasakan untuk kegiatan itu tepat waktu sesuai jadwal. Presensi teman-teman nanti akan disediakan oleh ini ya, oleh para panitia. Nah, ini yang paling penting nih, terlibat aktif selama sesi pelatihan dan dalam diskusi kelompok serta mengerjakan tugas harian. Teman-teman nanti selama mengikuti yang 48 JPL itu setiap hari narasumber akan minta teman-teman untuk diskusi kelompok. Diskusinya itu di breakout room. Tadi di awal Bu Rina sudah menyampaikan nih pembagiannya. Berarti kalau breakout room 1, ya bor 1, itu berarti isinya adalah Menti 001 plus anak-anaknya, Menti anaknya, Mentor 002 plus anak-anaknya, Supervisor 001, dan pengamat 001. Nanti akan ada yang menilai keaktifan, baik keaktifan mentor ataupun Menti, ataupun supervisor. Siapa yang menilai? Pengamat. Jadi saat diskusi di breakout room, itu pengamat akan menilai nih, ini siapa yang aktif, siapa yang tidak, itu akan ada. Jadi kita minta terlibat aktif. Itu tadi yang di depan saya sampaikan, jangan karena merasa pelatihan ini online, lalu teman-teman merasa tak sambi kan bisa. Sekali kita nyambi, itu kita nggak bisa fokus, nggak connect-nya itu akan lama nanti. Ya teman-teman. Oke. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Rina, merename nama sesuai kesepakatan untuk memudahkan kelompok. Nanti mungkin yang perlu saya sarankan nih, ini kan kalau saya lihat dari namanya belum ada nama kelompoknya ya. Di Bu Rina apa Bu Nisa ini saya tanya ini? Belum Bunda. Belum Insya Allah ya? di pertemuan tanggal 3 kita Oke. Karena di kita room hari ini mau berapanya latihan. akan dimasukkan. Oh Kita siap. mau latihan. Karena setelah ini kita akan latihan, teman-teman diingat-ingat aja, berarti kelompoknya berdua-berdua gitu ya Bu. Saya ulangi, satu breakout room, itu isinya pasti ada 2 mentor plus anak-anaknya, 1 supervisor dan 1 pengamat. Nah, akan mudah kalau tadi Bu Rina sudah mengurutkan nomornya, jadi berarti akan nanti di bor 1 itu isinya adalah mentor 001 beserta mentinya dari 001 sampai 005, mentor 02 beserta anak-anak mentinya, supervisor 001 dan pengamat 001. Berarti di breakout room kedua isinya adalah mentor 003, mentor 004, ini plus anak-anaknya menti ya, supervisor 002, pengamat 002. Kan ada 20 ya, teman-teman, ada 20 supervisor, 20 pengamat. Mereka tinggal masuk di breakout room itu satu-satu. Nah, kalau mentornya berdua-berdua. Gampang ya, sebetulnya seperti itu ya. Jadi akan lebih mudah misalnya kalau teman-teman merename-nya itu sudah dikasih nomor ininya Bu Rina. Nomor breakout room. Misal nih KMGG 001_1, berarti dia masuk di room 1. KMGG 002_ atau terserah dash 1, karena kan mentor 1 sampai mentor 10 berarti kan masuk di breakout room 1. Itu akan membantu sih, tapi kalau teman ini saran saja dari saya, kalau teman-teman merasa nyamannya seperti apa. Karena kita memang harus latihan nanti, kalau enggak nanti kalau latihannya langsung di tanggal 3, teman-teman akan bingung masuknya. Sebentar lagi sih kita, ya. Mungkin latihan habis makan siang, Po. Ini panitia butuh waktu nggak? Saya belum lihat ada breakout room fitur di bar. Apakah panitia belum mempersiapkan?
sangat kami sarankan sesudah makan siang paling lambat kita harus masuk breakout room. Mencoba Sebenarnya, masuk dan keluar. Tadi saya setuju dengan sarannya Mbak Lilis, kalau Bu Rina dan Bu Nisa, teman-teman menti dan mentor diberi kode ruangan akan sangat membantu mereka dan juga membantu kita, tim co-hostnya, tim panitia untuk membantu memindahkan. Karena biasanya pada hari-hari pertama itu akan terjadi butuh waktu cukup lama bagi para mentor dan menti untuk pindah ke ruangannya sendiri, ke breakout room. Jadi panitia wajib hukumnya harus bantu. Tapi hanya bantu hanya 1-2 hari ya. Setelah itu mentinya harus mandiri pergi sendiri, harus masuk ke ruangan sendiri, tidak perlu dibantu. Ini di chat ada yang nanya nih Mbak. Ini nggak lama-lama sebentar ini terkait dengan kefokusan yang tadi Mbak Lilis terangkan. Kalau punya anak lebih dari 1 susah Bunda kalau nggak lama-lama. Saya nggak paham konteks chatnya, tapi saya pikir ini terkait dengan waktu Zoom tadi, waktu selama di dasar DPL. Saya menekankan kalau Bundanya dijamin fokus, dan kalau nggak fokus ya udah berarti materinya tidak bisa didapat dengan baik. Ini tolong ada yang boleh tolong dimatikan dulu. Ada yang bocor. Ya. Cari ini nggak tahu yang mana nih. Oke, saya minta bantuan Himpau di Kota Malang dong. Saya dijadikan co-host. Saya cukup lihai untuk melihat yang mana yang bocor karena saya tidak sedang bicara. Jadi yang bicara kayak Mbak Lilis pasti nggak bisa untuk mematikan. Beri saya akses sebagai co-host, saya akan bantu untuk mengkondusifkan situasi dan suasana ketika ada yang presentasi. Ini Mbak, tolong dibantu aja nih. Kira-kira saya boleh nyambi nggak? Saya paham Bunda-Bunda seorang ibu punya tugas banyak, apalagi besok nanti pas pelatihan, ini kan pas liburan nih ya. Boleh dibagi nih Mbak tipsnya Mbak Lilis, kira-kira nih liburan anak di rumah harus masak, harus segala macam, ada nge-zoom juga dari pagi sampai sore nih. Kira-kira nih supaya efektif belajarnya, karena Bunda-Bunda ini sudah terpilih 200 dengan seleksi yang sangat baik dari panitia. Jadi saya mohon sekali digunakan kesempatannya dengan sangat baik. Karena kalau enggak sia-sia Bunda dipilih tapi Bunda tidak mau tidak memberikan waktu untuk mengikuti pelatihan dengan baik. Sayang nanti jadinya nggak maksimal gitu aja sih. Saya nggak mau kasih tipsnya gimana supaya bisa ada anak, ada kerjaan rumah tangga dan lain-lain. Mungkin Mbak Lilis bisa lebih memberikan tips dan triknya gimana supaya time manajemennya berlangsung dengan baik. Kalau saya akan menyampaikan begini teman-teman, kalau teman-teman pelatihannya offline gitu gimana? Apakah bisa ada excuse seperti itu? Atau harus datang dan menyimak sampai selesai? Nah, seperti itu sih sebetulnya. Kalau pas tatap muka langsung pelatihannya bagaimana teman-teman? Dan saya sudah jelaskan ya, kita tidak 2 minggu full, tidak. 2 hari aja yang nge-zoom, hari berikutnya itu membuat tugas mandiri. 2 hari lagi membuat tugas mandiri, jadi tidak full, tidak. Ini malah lebih kalau buat saya, karena saya juga sering melakukan pelatihan yang tatap muka, itu kan ngedur 7 hari full terus harus datang. Ini kan tidak, teman-teman. Jadi kalau teman-teman, saya minta memotivasi diri sendiri bahwa ini tuh untuk aku. Untuk membuat diriku menjadi lebih baik. Bukan untuk mendapatkan sertifikat. Sertifikat nanti kalau pasti dapat. Tapi yang paling penting ada teman-teman itu ikut ini kan untuk menjadi lebih baik. Para pemateri di Diklat ini adalah mereka-mereka yang masuk di Pokja Kurikulum Merdeka Kemendikbud. Seperti saya, Bu Elisa, Bu Sri Kurnianingsih kemarin yang mentor udah tempat ketemu ya, Bu Sisilia. Itu kami tuh makanya mengembangkan ini materi-materinya mungkin berbeda dengan materi dari Diklat Dasar yang dari GTK. Ada pengayaan materi karena kami sudah membayangkan teman-teman ini sekarang kan lagi riwah-riwahnya untuk menyiapkan mulai tahun ajaran 2024-2025 itu sudah menggunakan kurikulum merdeka sebagai kurikulum nasional. Ya kan? Nah, makanya kita di sini tuh mengajarkan bahwa apa sih sebetulnya intinya atau core-nya dari kurikulum merdeka itu apa? Dan di Merdeka Bermain, Merdeka Belajar. Itu yang nanti akan kita godok. Sehingga teman-teman bermain itu bukan bermain yang nanti
anak menjadi pelaksana tugas guru, tapi bermain yang menjadikan anak sebagai subjek, bukan objek. Nah, jadi kalau teman-teman merasa, aduh ini sudah mau pakai kurikulum merdeka malah harus ikut pelatihan, lah harusnya teman-teman merasa bersyukur karena di pelatihan ini teman-teman disiapkan untuk itu. Ya, jadi materinya itu materi terbarukan. Oke ya, saya lanjut dulu. Saya infokan sebetulnya ke Mbak Nisa untuk jam 11-an nanti kita mulai masuk breakout room. Kan saya sudah minta untuk ada 20 breakout room. Ini sebetulnya kalau seperti ini kita tergantung pada mentor nih. Mentornya harus gercep nih. Oh berarti nanti aku masuk di room berapa? Kan sudah ada WA group setiap mentor dengan menti. Bisa nyampaikan ke mentinya kita nanti masuk di room ini. Itu bisa. Coba mulai sekarang coba. Para mentor coba. Kita coba ini sekarang mandiri. Mentor-mentor kira-kira tahu nggak ya masuknya di room berapa? Misalnya saya akan panggil mentor 063, masuk di room berapa? Mentor 63 kayak nek Mbak ya. Sorry, 23. Aku kok jadi ngomong enggak 23. Mentor 23, 023 masuknya di room berapa? Di room 12. Di room 12, Bunda. Oke. Di room 12 sama siapa saja, Bun? Sama mintinya sama mentor 1, Bu Elia Rusda. Mentor satunya nomor berapa berarti yang masuk di situ? Nomor 024. Nah, sip. Sama siapa lagi yang ada di situ, Bu? Sama supervisornya. Supervisor gampang Bu ya, Adianti. supervisor 23 sama pengamat juga 23. Karena kalau supervisor itu cuma ada sesuai dengan jumlahnya. Teman-teman siap ya? Paham ya? Coba. Siap. Oke. Karena nanti saya sudah minta Bu Nisa untuk menyiapkan breakout room sekitar jam 11. Nah, sambil menunggu jam itu, teman-teman mentor silakan di grup WA masing-masing. Nanti kita masuk di sini, kita akan lihat nanti ya. Nah, akan lebih baik lagi kalau sudah paham seperti itu, teman-teman mulai merename nih nanti. Ya, setelah saya tutup slide, teman-teman boleh mulai merename. Ditambahkan untuk room-nya. Ini panitia ada pertanyaan loh dari peserta nih, room-nya tetap sama kayak pas ngetes kemarin nggak uji coba nih, kami berdua nggak bisa jawab. Ya aku ya mau kami nggak ikut uji coba. Jadimu nggak bisa baca chat makanya tak baca. Ini panitia tolong direspon ya. Ini kami tidak tahu bagian room-nya apakah sama dengan ketika tes ketika uji coba. Dan apakah nih breakout room-nya mereka akan assign automatically atau mereka harus klik join, Mbak Nisa? Karena dari setahu saya breakout room ada bisa jadi saya langsung di-assign dari sistem atau saya harus klik saya join, Mbak. Nah, klik join tapi assign automatically atau ada peraturannya. Kan ini berarti kan ada peraturan nih. Karena mengikat kode toh. Ini tolong dicek dulu ya create breakout room-nya. Peraturannya seperti apa supaya nanti pas latihan pas kita coba nggak membuat bingung peserta. Ya. Nah, oke, saya lanjut dulu ya. Teman-teman, mentor, saya akan minta pendapatnya nih. Di sini saya tulis bahwa tugas resume, kan setiap ada Zoom, membuat resume ya, mentinya ya. Tugas resume dikumpulkan ke mentor setiap hari paling lambat jam 20.00. Karena pelatihan kita mulainya pagi, selesainya jam 4. Ini mau tetap di jam 20.00 atau mau diawalkan misalnya jam 18 aja Bun gitu misalnya. Bagaimana teman-teman mentor? Ya. Saya ikut teman-teman mentor nih. Gimana nih? Monggo para mentor. Mau tetap di jam 20.00 atau mau agak awalkan misalnya jangan 20 Bu, 19 aja jam 7 karena setelah itu kan teman-teman mentor masih harus mengunggah itu ke G Drive ya. Pelatihan kita kan pagi, rata-rata selesai jam 3, jam 4 maksimal. Gimana teman-teman mentor? Izin, Bu Lilis. Ya. Sebaiknya karena kita mulainya pagi, sebaiknya agak maju aja. Mungkin karena teman-teman sudah selesai jam 3, bagaimana kalau jam 6 lah maksimal begitu? Saya Manut, ayo gimana? Jam 18 ya. Jam 6 itu dikirim ke mentor.
Ya. Mentor terakhir jam 7 ke Mentor terakhir jam 20, Bu. Iya, Bunda, jam Khawatirnya kalau 20 nanti di mentornya, jam Bun. 20 Mentornya jam itu 20 aja. nanti masih ada. Jangan Kalau kemalaman, Mas Bun. barusan selesai langsung resum, langsung kirim kan insya Allah masih fresh ya ingatannya. Nah, betul. Jadi kalau nanti molor-molor takutnya nanti panjenengan selalu lupa. Nah, nanti juga ada kegiatan lain. Paling disempatkanlah paling lama mungkin setengah jam sampai 1 jam. Insya Allah begitu ya. Berarti jam 18 nih, saya tulis 18 loh. Kumpulkan ke mentor. Oke, setor ke mentor jam 18 ya. Nanti masalah mentor dengan panitia itu akan disepakati dengan mentor dan panitia sendiri ya. Oke, wait. Kayaknya udah saya rubah nih. Tuh ya, 18 ya teman-teman. Oke, ini kesepakatan loh ya. Berarti kalau kesepakatan itu datangnya dari teman-teman semua ya harus ditaati. Bukan dari saya loh ya, dari teman-teman semua. Oke, tugas resume itu tidak panjang lebar kok teman-teman ya. Kan ini membuat ringkasan saja. Oke, para menti siap ya, paling lambat jam 18. Mau diketik boleh, mau bentuknya di foto PDF boleh, mau bentuknya PPT boleh, bebas. Ya, yang jelas tidak ada screenshot dari PPT narasumber. Narasumber pas lagi paparan di Zoom terus nyenengkan foto apa di screenshot, jadikan itu resumenya, tidak boleh. Ya. Nah, itu yang tugas resume. Tadi kan teman-teman ada tugas harian ya. Tugas harian ada Zoom-nya enggak? Coba saya cek ulang, tugas harian ada Zoom enggak? Maaf, Bunda. Ya. Boleh bertanya? Silakan. Ya, terima kasih. Untuk balik ke tugas resume tadi, itu kita menti membuat resume kan per modul. Satu hari kan ada 3 modul. Itu dikirimkan dalam dua, Bu. Satu hari 2 modul. Oke, itu satu file yang kita kirim tuh berisi 2 modul itu atau satu-satu? Sebaiknya satu-satu biar gampang dinilai oleh mentornya ya. Kan dinilainya kan per modul ya, Bu. Oke. Berarti bisa ngirim per hari 2 modul nih. Iya, ya. Tulisan tangan di foto boleh, Bu. Enggak apa-apa. Iya, kalau Ibu senang ngetik ya diketik. Iya, Bu. Makasih, Bunda. Ya, sama-sama. Boleh sedikit nambah Bu Lilis? Silakan. Jadi mungkin begini gitu teman-teman, biar nanti panjenengan juga efektif waktunya pada saat panjenengan mendengarkan materi itu mungkin bisa buat catatan gitu atau sekaligus meringkas apa yang panjenengan perkirakan itu penting, jadi langsung jenengan ringkas itu sudah bisa menjadi sebuah resume. Ngaten nggih Bu Lilis? Ya, betul. Memang seperti itu caranya. Maka tadi saya sampaikan teman-teman biasakan untuk menyimak sambil bawa ballpoint dan catatan dan kertas. Jadi apa yang sampaikan langsung ditulis apa gitu. Memang seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Dikuatkan lagi, Bun. Itu ya, teman-teman. Kalau khusus untuk tugas harian, nanti kan jadwalnya kan mengerjakan dari jam 8 sampai jam 4. Nah, berarti jam 4 itulah diserahkan pada mentor. Tugas hariannya enggak berat. Dan teman-teman saat mengerjakan tugas harian juga tidak ada Zoom. Jadi kan waktunya longgar ya, dari jam 8 sampai jam 4, makanya jam 4 sudah diserahkan. Ini yang rata-rata 3 tuh ini kayaknya. Yang di tugas harian tuh rata-rata ada 3 modul. Kalau ini boleh digabung ya, tugas harian 1. Nah, modul apa, modul ini itu jadi 1 nggak apa-apa. Nah, peserta juga diizinkan pasti untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Tidak perlu kalau mau izin ke toilet nulis di chat nggak perlu atau apa. Silakan nanti sampaikan ke mentornya aja izinnya ya. Nah ini nih, kalau berhalangan hadir karena alasan yang sangat mendesak, misalnya sakit, saya opnam, walaupun teman-teman saya akan berbagi ya, di daerah lain itu bahkan ada menti yang sedang sakit, itu tetap menyimak loh dari rumah sakit. Ada fotonya. Di daerah mana tuh Mbak Dina ya, yang sampai masih bawa infus ya Mbak ya, aku lali dari daerah mana itu. Pekalongan kalau nggak salah. Pekalongan ya. Banjarnegara. Dari salah satu dua-duanya.
Jadi mereka benar-benar dari rumah sakit itu menyimak, ketok ada infus, ada apa, pating telalang itu ya tetap buka video untuk menyimak. Itu contoh aja sih untuk menguatkan teman-teman. Terus ada juga yang di daerah Jawa Tengah itu kan ada beberapa yang letaknya itu sinyalnya tuh susah sehingga mereka harus naik ke gunung. Ya ada fotonya mereka naik ke gunung baru ngajak anaknya sambil nyimak. Jadi itu yang cerita ada anak 2 tuh jadi kayak piknik ngajak anaknya 2 gelar kloso di tengah hutan di atas gunung. Karena sinyalnya di rumah susah. Itu kenapa kok begitu? Karena mereka kepingin maju. Jawa Tengah tuh punya ini apa tagline, ojo kalah karo wegah. Ini saya sampaikan di sini. Jawa Timur juga harus begitu dong, ojo kalah karo wegah. Nanti Pak Galih akan buat tagline apa ya yang mirip-mirip kayak gitu ya Pak Galih ya. Kalau di Jawa Tengah kita pakai tagline ojo kalah karo wegah. Ada lagi yang fotonya itu Mbak Dina ya, mentinya yang nangkring di atas genteng ya Mbak. Genteng Brebes. Brebes ya. Itu ya, yang ada bukitnya. Jadi sampai di atas genteng karena apa? Benar-benar nangkring, dia keluar dari balkon nangkring di genteng karena cari sinyal. Mbak Lilis tergoda nih karena motivasi. 1 menit dong, boleh panggil salah satu menti, Mbak Lilis yang manggil acak aja. Mau tahu aja sih gimana proses mereka untuk mendaftar ataupun mendaftarkan diri atau didaftarkan nih oleh panitia untuk masuk ke training ini. Karena akan sangat beda. Intrinsiknya ya. Nah, ini panitia nggak boleh jawab ini karena kalau panitia jawab pasti jawabnya enggak mereka mendaftar. Saya mau tahu dari kita coba panggil random saja. Aku mau panggil ini deh. Bu Wahyuni Rudatin MKGG 087. Silakan Bun. Coba kita tanya jujur-jujuran nih Bun. Silakan Bun. Tak spotlight. Ya, Bunda Wahyuni Rudatin, selamat siang. Saya Dina dari Xtolaram. Mbak Lilis adalah partner saya juga di Xtolaram. Mau tahu nih Bunda, kemarin waktu daftar diklat ini, apa motivasi? Pertanyaan pertama, proses pendaftarannya seperti apa? Yang kedua, motivasi Bunda ikut ini apa? Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena saya ini baru memegang kelas baru 1 tahun ini, di antara teman-teman saya yang lain, hanya saya yang belum pernah mengikuti pelatihan. Jadi sama kepala sekolah saya didaftarkan di Diksar ini. Begitu. Tapi dari Ibu sendiri, sebetulnya kepengen nggak sih Bu ikut diklat itu Bu? Ya awalnya grogi ya, karena saya ini kalau masalah IT kurang paham gitu loh Bu. Kita nggak pakai IT loh Bu. Ya, maksudnya laptopnya ini cara Zoom itu awalnya tuh nggak ngerti, kemudian sama anak saya diajari gini mah. Akhirnya ya alhamdulillah beberapa hari ini sudah enjoy. Nah, sip. Mantap Bu, senyumnya tuh bangga loh sudah bisa menguasai fitur Zoom. Terima kasih Bu Wahyuni udah mau belajar dari anaknya nih Mbak Lilis. Berarti ini motivasinya saya boleh percaya bahwa motivasi intrinsiknya cukup kuat. Jadi nanti setelah dengar paparannya Mbak Lilis nggak jadi jiper karena waduh, ada tugas, ada resume lah, harus submit sore lah, ada tugas harian lah, ada tugas mandiri. Kalau tugas mandiri mah wajib ya, emang seperti itu dari juknisnya di Diksar. Terima kasih Bu Wahyuni, selamat belajar. Ini juga ada sudah siap buku. Wah, silakan Bu. Kalau bikin sesuai Mbak Lilis tadi, kalau resume pakai tulis tangan saja, di foto saja, tidak perlu diketik. Jadi belajarnya langsung fotokan selesai, tidak perlu bikin ketikan di laptop ya. Ini laptopnya biar untuk Zoom saja. Terima kasih Bu Wahyuni. Satu lagi Mbak. Satu lagi Bu Ani Setio KMGG berapa ini? 136. Oh, sudah kutemukan dosa shot. Bu Ani Setianingrum KMGG 136. Bu Ani, selamat siang. Assalamualaikum. Di aku kok. Aku nge-freeze atau Bu Ani yang nge-freeze? Bu Ani hilang. Oke. Nah, ini dia. Bu Ani, boleh dibagikan dong
kemarin daftarnya gimana ya? Pengen tahu daftarnya itu proses tahunya tentang diklat ini tuh dari siapa, terus didaftarkan atau mendaftarkan, dan kemudian motivasi Ibu untuk ikut ini apa? Ya, saya di PAUD ini sudah sekitar hampir 3 tahun. Terus kemarin ada dengar diklat dasar ini, terus sama kepala sekolah ditawari mau ikut apa enggak, untuk ya dijelaskan nanti gini-gini pelatihan biar bisa lebih tahu lagi tentang anak-anak PAUD, pendidikan di PAUD kayak gimana. Kemarin didaftarkan sama kepalanya. Ya, seperti itu. Oke, didaftarkan, tapi ibunya Bu Ani seneng nggak didaftarkan itu, Bu? Atau waduh, gitu liburan suruh belajar. Ya awalnya senang, wah nanti dapat ilmu baru kayak gitu. Terus yang dulu-dulu kan katanya apa offline kayak gitu. Yang ini kemarin kan dengar-dengarnya pertama kali ada kabar masih simpang siur kan, belum tahu online apa offline kayak gitu. Ternyata kegiatan ini dilaksanakan secara online. Jadi ya mungkin bisa nyambi sedikit lah di rumah. Ah, nyambi. Nah ini nih poin Nyambi saya masak, adalah maksudnya Nabi masak ya. poinnya. Nah itu dia Bunda, makanya tadi saya sampaikan di awal ketika Mbak Lilis ngomong soal fokus, Bunda-bunda silahkan mengatur waktu pribadi ya. Saya paham seorang ibu tuh perannya banyak ya. Dipastikan saja pembagian waktunya. Saya dari sisi sebagai penyandang dana tuh sayang kalau yang sudah terpilih 200 ini, datanya Malang tuh sebenarnya cuma tinggal dikit loh yang belum diksar, hanya 245. Diambil 200 berarti harusnya Kota Malang nih, Dinas Pendidikan Mbak Lilis tinggal ngentaske 45 meneh loh. Nah ini tuh yang 200 ini sudah diambil oleh Yiti, ini kesempatan yang tidak akan datang lagi mungkin, saya bisa bilang begitu. Jadi pembagian waktunya tolong diatur sendiri ya. Saya tidak akan bilang nggak boleh ngomong anaknya lagi demam atau apa, tidak, itu pasti akan tidak. Peran seorang ibu kan tidak bisa ditinggal, betul. Dipastikan saja kalau nyambi itu misalnya tadi berapa jam Mbak kita ngesum di hari tanggal 3 itu pagi jam 8 sampai jam 4. Jam 4. Nah, apakah sepanjang hari itu saya nyambi? Kalau sepanjang hari itu saya nyambi, sepanjang Zoom itu saya nyambi, bisa saya pastikan resumnya Ibu pasti berantakan. Karena nggak dengerin. Mesti sibuknya cuma nyalain laptop di speaker gede-gede, tapi sambil kiri sambil kanan sepanjang hari loh ya, sepanjang hari pasti resumnya tidak akan bisa baik. Akibatnya materinya pun tidak bisa masuk juga. Sayang nih, narasumbernya juga sama sih, kami minta dengan sangat hormat untuk mengisi di waktu libur sekolah. Jadi sama ya kalau saya mau bilang soal libur sekolah digunakan untuk belajar, narasumbernya juga. Makanya Mbak Lilis, narasumbernya harus kita rayu untuk mau memberikan materi di saat mereka juga sedang libur. Jadi nggak cuma para menti yang liburan diminta untuk belajar, tapi jadwal ini sudah dibuat dengan kesepakatan dengan panitia Kota Malang. Jadi bukan maunya Ikstolaram ya Mbak Lilis untuk memaksakan jadwalnya harus di bulan Juli. Sudah kesepakatan dengan PW dan juga dengan PD Kota Malang. Jadi ajakan saya yuk sama-sama membagi waktu dengan baik. Jadi narasumbernya juga nggak kecewa karena narasumbernya juga sama ngisi waktu di liburan. Bunda-bunda juga dan semua peserta juga meluangkan waktu, memberikan waktu ketika liburan belajar. Jadi yuk bareng-bareng, jangan dibikin panik berat dulu. Ya silahkan. Tapi kalau sambil ngesum tapi sambil liburan di Jatim Park, saya agak keberatan Mbak Lilis, karena kalau udah liburan di Jatim Park sih saya jamin pasti nggak akan dengerin Zoom-nya gitu. Nanti jadinya parking account kalau pas di luar ruangan dan seharian. Itu kali ya Mbak. Saya agak khawatir kalau pas kalau di rumah sih oke, tapi kalau liburan di luar rumah sepertinya akan menjadi tantangan besar ini bagi para peserta kalau nge-zoom-nya sambil di luar ruangan dan sedang berjalan-jalan. Saya tidak mau mengatur jadwal liburan anak-anaknya bunda-bunda sekalian, silahkan diatur sendiri, tapi tolong ketika Zoom di hari ketika narasumber yang memberikan materi, mohon memberikan waktunya gitu.
Mbak Dina di kota mana itu ada yang sambil ngomong anaknya tapi tetap aktif bertanya sambil gendong anaknya. Ingat nggak Mbak Dina? Aku lupa daerah mana itu. Jadi sambil gendong anaknya, ingat nggak? Ada kan sempat difoto Mbak Dina kalau nggak salah. Jadi sambil gendong anaknya dia tuh tanya. Jadi waktu mengajukan pertanyaan dia tetap buka video kelihatan lagi gendong anaknya ya bayi ya Mbak ya. Anaknya masih bayi tapi dia aktif sekali dan bagus memang hasilnya Menti itu. Jadi teman-teman sebetulnya tergantung dari niatan kita mau apa sih gitu ya. Pasti bisa kok. Nanti Allah akan memampukan teman-teman. Oke, saya lanjut dulu ya teman-teman. Karena udah mau saatnya masuk ke breakout room nih sebentar lagi. Saya cek paparan saya kurang berapa lagi ya. Oke, ini yang paling penting yang tulis pakai tinta merah. Teman-teman wajib membuat resume materi apabila pas ada misalnya lagi ikut setengah hari tiba-tiba misalnya tadi anak saya demam saya harus ini jadi mungkin kurang menyimak materi yang berikutnya tapi tetap harus bikin materi hari itu, bikin resume materi hari itu. Mau pindah ya. Nah, teman-teman saya sampaikan ada karya kolaboratif. Ya. Apa sih itu? Jadi nanti teman-teman saat mengikuti Zoom itu dari narasumber akan memberikan pertanyaan. Terus nanti untuk didiskusikan di board setelah paparan nanti akan ada dipilih nih misalnya yang paparan ada 5 kelompok paparan dari hasil diskusi. Narasumber akan memilih terserah narasumbernya siapa dari kelompok itu akan mendapatkan ekspresi cinta hati gitu. Ini dikumpulkan nanti akan ada penghargaan untuk kelompok dengan ekspresi cinta terbanyak. Kelompoknya kelompok di board ya. Lalu ada lagi membuat karya kolaboratif kreatif. Jadi kelompok board itu akan kerjasama membuat satu karya yang menggambarkan dari sekian banyak materi yang diterima itu digambarkan jadi seperti apa sih? Gitu. Nanti saya tunjukkan contohnya. Ya. Jadi nanti akan ada itu dipilih oleh panitia 3 besar. Setelah itu 3 besar itu akan ditunjukkan saat di penutupan di hari terakhir. Nanti akan di-voting oleh tiap kelompok siapa yang mendapatkan. Jadi nanti akan ada 2 penghargaan untuk 1 kelompok dengan ekspresi cinta terbanyak, yang kedua kelompok dengan karya kolaboratif yang paling kreatif. Sound-nya belum saya on-kan. Ini contohnya, sebentar saya tunjukkan ya teman-teman. Saya belum share sound. Ini contoh dari daerah Jawa Tengah ya. Sengaja saya pilihkan ini kalau dari daerah Jawa Timur nanti takutnya di copy paste. Ini kan dari Jawa Tengah ya, harus berbeda dari ini ya. Ini contohnya teman-teman. Lautan adalah tempat di mana ikan bebas berenang tanpa batas. Seperti anak yang bebas berkreasi, bermain sepuasnya. Ikan, gurita, kura-kura, kepiting, diibaratkan adalah anak-anak yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Walaupun mereka berada dalam satu rumah. Sebagai guru, kita harus memotivasi anak apapun kondisinya, seperti ikan yang terus berenang tanpa lelah. Guru juga hendaknya pantang menyerah dan selalu mencoba segala hal untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai pendidik. Ibarat ikan yang selalu berenang ke segala arah dengan melewati tantangan yang harus dihadapi dan tetap maju berenang. Lalu, bagaimana cara ikan-ikan bertahan hidup? Mereka memanfaatkan tanaman sekitar untuk bertahan hidup. Walaupun berbeda-beda jenis, mereka tetap saling menjalin komunikasi satu dengan yang lainnya. Mereka sangat senang terlihat dari ekspresinya, seperti tertawa yang sesuai dengan manfaat bermain, membuat anak senang. Pembelajaran memerlukan perencanaan.
seperti ikan-ikan yang memerlukan pijakan untuk mereka berenang. Anak ikan belajar berenang dengan didampingi induknya atau ibunya yang awalnya memberi stimulasi atau sedikit contoh. Kemudian anak ikan diberi kebebasan untuk berenang sendiri. Lalu ibunya menilai, mengarahkan, dan mengevaluasi apakah anak ikan tersebut mampu berenang sendiri. Ya, ini yang bentuknya video. Ada yang lainnya lagi nih, coba ya, ini dilihat. Oke. Ada lagi. Di pagi yang cerah, terbitlah matahari, menyinari bumi yang cantik. Lalu datanglah Pak Tani ke kebun dengan hati yang gembira. Pak Tani membawa pupuk, membawa bibit pohon mangga, dan dengan penuh semangat, Pak Tani mulai menanam pohon. Seperti halnya pendidikan PAUD, yaitu merupakan pendidikan pertama yang diperoleh anak. Di tahap ini, anak mudah menerima rangsangan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan baik jasmani, rohani agar anak siap melanjutkan pendidikan selanjutnya. Dengan sepenuh hati, Pak Tani merawat bibit pohon yang ditanamnya. Setiap hari ia datang ke kebun untuk merawat pohon dengan harapan tanaman itu tumbuh subur dan berbuah. Pak Tani merawatnya dengan penuh kasih sayang dan betapa senangnya hati Pak Tani saat melihat tanamannya tumbuh. Pada perkembangan anak usia dini, perkembangan mereka dipengaruhi oleh faktor genetis dan lingkungan sekitar, sama seperti tanaman ini. Pada bibit yang Pak Tani tanam, tumbuhlah tunas. Setelah bertahun-tahun, Pak Tani merawat tanaman ini dari bibit hingga menjadi pohon yang besar, dan ada pohon yang berbuah, ada juga pohon yang tidak berbuah. Tetapi setelah Pak Tani mengetahui tidak semua pohon sama hasilnya, tidak sesuai dengan harapan, maka itu Pak Tani tidak menyerah dan tidak pantang semangat. Karena Pak Tani tahu bahwa setiap perkembangan pohon tidaklah sama. Seperti pertumbuhan dan perkembangan anak, bahwa setiap anak itu unik dan memiliki karakter masing-masing. Nah, Pak Tani tidak menyerah. Ia tetap merawat dengan sepenuh hati tanaman-tanaman ini agar yang belum berbuah, Pak Tani masih berharap bisa menghasilkan buah yang jauh lebih banyak. Pak Tani terus memberi pupuk, menyiram tanaman, dan merawat tanaman ini dengan baik. Pak Tani memberikan perawatan sesuai kebutuhan pohon-pohon tersebut. Sama seperti pendidikan PAUD, bahwa guru harus bisa memahami kemauan anak dan observasi anak, banyak memberi komunikasi dengan anak, jangan memaksakan anak, dan tugas guru adalah memfasilitasi anak sesuai dengan karakteristik setiap anak yang unik dan istimewa. Di sini Pak Tani sudah memberikan perawatan yang sama, dengan disinari cahaya matahari yang sama, dengan asupan air yang sama, di tempat yang sama pula, tetapi tidak menghasilkan hasil yang sama. Walaupun itu terjadi, Pak Tani tidak pernah kecewa dengan hasil yang diperolehnya. Ia selalu mensyukuri segala apa yang didapat, dan Pak Tani tidak pernah menyerah, terus memberi dan merawat tanaman pohon mangga dengan baik.
Dari pengalaman menanam pohon mangga ini, Pak Tani selanjutnya akan mempersiapkan perawatan yang lebih baik. Seperti pada anak usia dini, perbaikan gizi dengan cara merubah mindset dari 4 sehat 5 sempurna akan menjadi gizi seimbang. Di pagi Sembarang wes. Sembarang ya apa? Teman-teman, itu tadi contoh untuk menginspirasi. Jadi tidak harus seperti itu. Menurut teman-teman gimana tadi? Bisa nggak bikin kayak gitu? Lebih bisa kali ya, lebih kreatif nih orang-orang Malang nih. Bisa ya? Nah itu contoh, jadi nanti setelah menerima materi selama 9 kali pertemuan ya berarti ya. Enggak 9 kali sih, karena ada yang 3 itu kan tatap mukanya tidak ada. Nah itu teman-teman nanti di kelompoknya masing-masing tuh membuat seperti itu. Wah kira-kira nek konsep dasar ki kayak opo ya. Kalau cara berpikirnya anak itu mewakili apa. Jadi itu nanti membuat suatu karya yang jadinya akan seperti itu. Paham ya teman-teman? Makanya sambil saya jelaskan di depan, nanti sambil jalan tuh mulai mikir, oh ternyata ini konsep dasarnya kayak orang, misalnya nih, kayak orang kalau bikin rumah tuh fondasinya nih, kayak ini fondasi, nanti mau bikinnya kayak apa, mau video, kayak mau modelnya PowerPoint atau apa, terserah. Ini Bu Rina langsung punya ide nih, ya Bu Rina, langsung twing gitu, Bu Rina tadi wajahnya. Gitu teman-teman ya, itu untuk menginspirasi. Ya, jadi nanti itu adalah hasil karya satu kelompok, bukan satu orang. Satu kelompok berarti hasil karya dari 2 kelompok mentor tadi, ya 10 orang, ditambah dari supervisornya boleh loh mengarahkan, oh ora koyo ngono ta, betulnya kayak gini boleh. Kan itu supervisornya juga pernah masuk dalam kelompok itu. Pengamatnya juga kalau misalnya pengen ngasih masukan juga boleh. Gitu ya. Teman-teman, semangat, pasti saya mengharapkan dari Malang itu bisa yang lebih kreatif dari di Jawa Tengah. Yang penting ojo kalah karo wegah, ya. Oke, saya lanjut dulu sebentar. Nggak lama kita akan segera masuk ke breakout room ya, teman-teman. Tadi sudah diajarkan codingnya. Udah tahu tentang ini, teman-teman. Kalau nanti akan diajarkan latihan ya, teman-teman. Kapan sih kita harus mute, unmute ya, nutup mic, buka mic, nunjukkan video atau tidak. Kalau misalnya sinyalnya nggak bagus, mau bertanya via chat, boleh. Mau pakai raise hand dulu, silahkan nanti dicari. Oke, ini tadi ya, misalnya nih, ini yang saya usulkan tadi teman-teman. Jadi misalnya dikasih kode kayak gini, KMGG 001, 1 artinya masuk di room 1. KMGM 001 maksudnya kan room 1 toh, jadi underscore 1. Ini hanya ide saya, kalau teman-teman menjadi yang lain nggak apa-apa sih. Jadi nomor yang di belakang coding teman-teman ini menunjukkan breakout room-nya. Nah, kalau dikasih tulisan seperti ini, nanti kayak tadi para co-host yang disampaikan Mbak Dina itu bisa membantu kalau ada yang belum bisa terbang masuk ke breakout room, bisa digendong, dimasukkan ke breakout room. Ini usulan saya seperti ini. Nah, ini ya, ingat ya tadi udah paham di sini. Nah, teman-teman sekarang tugasnya adalah latihan untuk masuk ke breakout room. Waktunya ya 15 menit. Setelah terus kembali ke main room. Jadi nanti breakout room-nya bisa di-set ya jamnya, Mbak Nisa atau siapa yang tugas di breakout room. Nanti 15 menit kembali lagi ke main room. Di breakout room ngapain sih? Nah, silakan nanti buat nama kelompok. Misalnya kalau breakout room 1 nama kelompoknya tomat misalnya. Terserah mau pakai nama apa, terus yel-yelnya apa. Waktunya 15 menit ya. Siap teman-teman? Sebelumnya saya mau tanya ke Bu Rina. Waktu kemarin latihan masuk breakout room, kelompoknya sama nggak Bu Rina? Bu Rina atau panitia yang lain, karena saya kemarin nggak ikut. Bu Maisaro mungkin tahu. Waktu latihan kemarin gimana Bu Maisaro? Bu Lilis? Waktu
kemarin katanya sempat latihan masuk breakout room pakai nomor Insya Allah untuk break room-nya itu tetap. Saya kemarin 13, sekarang juga tetap 13. Jadi insya Allah Oke. teman-teman juga tetap, Paham, untuk ya. kodenya aja yang berubah. Ya, oke. Baik, teman-teman silakan masuk ke breakout room ya. Mbak, saya ada pertanyaan nih. Nanti kolaborasinya itu per 10 atau per 5? Tadi sudah ada yang menjawab per 10 loh. Oh ya, berarti itu. Kan per berarti breakout dijawab room. ya. Nah, oke, berarti udah dijawab ya Bunda, sebelum kita ke breakout room udah pada semua. lupa. Jadi kolaborasi sama yang tadi Mbak Dina, yang apa reward hati itu juga Reward cinta. room. Reward hati atau cinta itu room. Dimulailah berkenalan dan bermesraan dengan teman satu roomnya. Silakan masuk, waktunya 15 menit. Silakan masuk. Ya, Bu Vivi boleh kok sambil gendong bayinya, Bu, nggak apa-apa. Silakan masuk di breakout room, teman-teman. Oke, yuk. Ini udah dibuka breakout room-nya, 20 nih saya lihat. Yuk, silakan masuk. Mentornya bisa mengingatkan ini mentinya lewat WA group, ayo masuk ke room sekian. Gitu. (15 menit ya, langsung sampai breakout room, langsung diskusi sama teman-temannya. Roomnya sudah keluar, Sudah Bunda. kok, mungkin sinyal kali ya Mbak Dina yang belum keluar itu. Bunda sinyal. bisa kurangi ininya aja. Kurangi virtual background-nya, kurangi videonya dimatikan, baru coba masuk lagi. Ya, Kode videonya roomnya, ditutup. board-nya sudah keluar, tapi kalau kode ruangannya Bunda harus mengingat sendiri kemarin di ruangan berapa. Oke. Mohon maaf, masuknya di mana ya? Ada, belum muncul, berarti Belum. sinyalnya kurang bagus, Bun. Ini sudah keluar, Bun. Belum muncul, Bunda. Ini saya pakai Belum laptop juga sih, Bun, tapi sudah keluar. Sebentar. Oke, Bunda mungkin di-mute dulu. Kayaknya, Bun. Di-mute dulu aja. Yuk, kita mute semua. Biarkan Mbak Nisa menjelaskan yuk. Karena kalau semua bicara, tidak ada yang mendengar. Jadi kasihan Mbak Nisa nih. Kami tidak bisa bantu karena kami bukan operatornya. Yuk, Mbak Nisa bisa dijelaskan apakah ada kemungkinan board belum muncul, apakah karena sinyal atau karena yang lain. Di saya sudah muncul. Saya juga. Dari tadi munculnya malah. Dari awal tadi, namun memang kalau bunda-bunda masuk, ya harus ketik di breakout room tuh udah banyak banget sih, udah ada semua ruangan sudah ada. Nah, Bunda harus assign sendiri Bunda klik nama Bunda. Atau ini mau join itu caranya? Iya, langsung klik join room-nya aja. Jadi ada tulisan room 1, 2, 3, 4, 5, silakan klik di room Ada mana. yang sebagian nggak muncul di laptop Bunda. Nah, itu panitia berarti karena ketahuan sekarang, lebih baik toh supaya tanggal 3-nya nggak kolaps, nggak bingung. Ya, betul. Coba dimitigasi siapa orang di Himpaudi ataupun di dinas yang bisa, ataupun siapapun yang bisa ditanyain terkait dengan kenapa ada yang muncul dan tidak. Saya jujur tidak bisa memberikan jawaban ini di luar pengetahuan saya tentang Zoom ini. Zoom saya pengetahuannya nggak secanggih ini untuk bisa. Oke, karena saya dari pengalaman saya karena Zoom-nya belum diupdate Mbak Dina. Berarti Zoom-nya bunda-bunda. Oke, Bunda. Kita berhenti dulu yuk, berhenti dulu mengirimkan message, karena message-nya sama. Oke, sekarang bunda-bunda para peserta tunggu dulu, kita hening dulu, dicoba ditelaah sendiri-sendiri. Satu tadi kalau refresh berarti itu di luar kuasa panitia, karena bunda-bunda harus merefresh sendiri, mengupdate sendiri aplikasi Zoom di laptop maupun di handphone. Tidak perlu dilakukan sekarang. Kalau di-refresh sekarang, Bunda bubar, berarti keluar dari ruangan nanti. Tunggu dulu. Oke, jadi tahu toh? Jadi tidak usah bertanya pada panitia. Kalau ada kejadian teknologi begini, yang pertama tanyakan pada diri saya, HP saya sudah update belum? Caranya tahu update apa enggak? Cek. Misalnya ada notifikasi baik di Android maupun iPhone, ada notifikasi jaluk di-update. Nah, itu berarti memang harus di-update. Update berarti kudu kencang. Kalau nggak di wifi, nggak ada wifi ya berarti emang internetnya harus sangat kencang untuk bisa mengupdate. Oh belum
muncul Zoom-nya. Nah, ini saya juga nggak tahu nih Bun. Mari kita cek bersama. Kalau ada update yang terbaru belum. Kalau yang pakai HP itu ada titik 3 biasanya di atas. Itu titik 3-nya diklik. Di situ biasanya keluar menunya. Coba. Aku set. Kalau pakai HP itu titik 3 di atas. Masakin ya. Sorry. Ada enggak titik 3 di atas itu biasanya keluar tuh. Geser ke kanan setelah itu. Ada menunya. Breakout. Sudah berhasil kah? Banyak banget yang belum bisa masuk nih. Belum, Bun. Oh, kemarin langsung keluar. Kok saya langsung keluar ya sama Mbak Dina, Mbak ya? Deng, langsung keluar. Ini perlunya kita latihan ada Teman-teman panitia. Tolong Kemarin waktu jadi latihan, co-host, ditarik teman-teman sesuai ruangannya. Ini Bunda. Terutama ajar posyaduk ya, agar bayi tetap sehat dan apa yang harus kami lakukan. Supaya bayi tetap sehat harus dikasih makan. Dikasih ASI. Kemarin waktu latihan ada yang memang labnya mungkin berbeda-beda nggih Bun. Ada yang langsung di laptop paling bawah ada keluar tulisan background. Terus juga kok ini yang sekarang ada kebetulan teman sekolah kami kan juga ada yang jadi menti. Begitu nggak muncul kotak 4 itu begitu. Kemarin muncul. Kok bisa ya? Teman-teman yang lain juga seperti itu. Nah, nih, ada apa yang terjadi? Kira-kira nih, kalau Bunda menghadapi permasalahan seperti ini, pertanyaan saya, yang di benak para menti sekarang, bagaimana cara menti bisa Anda sekalian, Bunda sekalian bisa mengetahui bagaimana memecahkan masalah? Nanya di chat, nanya pada panitia, yang membuat panitia lebih panik. Atau Bunda kan manusia sangat sadar literasi teknologi ya. Apa yang bisa Bunda lakukan? Kalau saya biasanya daripada saya nanya sama Mbak Lilis yang sama nggak taunya, saya akan mencoba buka Google, tanya Mbak Google, gimana cara memunculkan breakout room di Zoom? Nah, itu mungkin lebih cepat menjawab daripada Bunda memenuhi kolom chat. Kita membaca kolom chat, saya jadi bingung siapa yang mau ditolong duluan. Karena semuanya sama ini masalahnya. Coba diingat-ingat waktu latihan apa yang dilakukan sampai bisa breakout room-nya muncul dan sekarang kenapa tidak muncul. Jadi kita berlatih problem solving diri sendiri. Karena ini sangat teknologi banget nih Mbak Lilis, karena bisa jadi tiap laptop, tiap handphone masalahnya beda. Kalau kita mecahkan semua, berarti ada 240 handphone atau laptop ini minimal ya, untuk supervisor dan pengamat, berarti ada sekitar 300 device. Nah, yang ini udah update, yang ini udah terbaru. Oke, kadang-kadang nih ya, kalau saya nggak salah nih Bunda, kalau sudah update nih Mbak Lilis, kadang-kadang pun butuh waktu untuk si laptop atau handphone membaca yang terbaru. Di-refresh, setelah update di-refresh. Dia mungkin butuh waktu kayak mengenali bahwa ini sudah update gitu loh. Kayak kita gampangannya kalau saya berarti di-refresh kalau laptop, kalau handphone mungkin misalnya saya matikan dulu atau saya tinggal sementara dulu jangan diotak-atik, kita akan membaca pembaharuannya. Sekarang mungkin saya mau tanya deh. Silakan kasih reaksi jempol untuk yang bisa melihat breakout room. Saya mau tahu ada berapa yang bisa melihat. Karena kan banyak kan ngomong nggak bisa nih Mbak Dina. Sekarang tanya yang bisa, yang sudah muncul tanda itu segi 4-nya untuk breakout, silakan kasih reaksi jempol. Orang no, berarti nggak ada semua yang keluar. Ora, enek wong enek sing iso. Aku tanya kayak jempol loh Mbak Nisa, aku bisa langsung tadi dari pertama dirimu buka breakout room langsung terbaca di Saya bisa Bu Lilis. Oke, kasih jempol Bu Fatma, Bu Maya. Ampun. Bu Maya ya, di jempolnya rakyat kok. Oh, hilang lagi. Oh ya jempol ki cepat hilang. Jempol ki cepat hilang. Apa ganti hati ya? Hati rada luwe suwe ya. Oh, menti tidak muncul. Mohon maaf, saya baru bisa oke. Oke, Bunda yang mau off kamera, mau izin ke toilet, mau jemput anak, mau ganti HP, tidak perlu memenuhi kolom chat ya. Informasi itu disimpan untuk diri sendiri atau dilaporkan ke menti saja. Ke mentor? Mentor ya, sorry. PJ, saya aku nggak
Kemarin pas Nggak ada latihan yang kalau bisa aman, ya? latihannya kapan ya Mbak Rina? Minggu lalu ya atau minggu ini? Latihan, insya Allah kami sudah 3 kali latihan. Itu bisa masuk Pas semua waktu ya? itu bisa muncul, Bun. Muncul kotak 4 background itu muncul. Mungkin apakah co-hostnya pakai HP nggih? Jadi nggak muncul. Co-host, emang ini yang bisa buka itu hostnya? Hostnya maaf, hostnya. Oh, enggak sih Mbak, kalau Enggak sih pengaruh ya. Iya, karena saya pakai laptop. Saya bisa, Bu Rina, saya bisa. Jenengan co-host. Oh Saya iya. saya bukan co-host. Bu Rina nggak muncul juga? Tidak, saya sebagai bukan co-host. Oh, berarti hanya co-host yang muncul nih Mbak Dina kayak kita Ya, betul. berdua. Sepertinya seperti itu. Oh, I know. Wait a minute. Let's check Settingnya. how to create Kalau gitu cinta. kami bisa dipelajari close lagi dulu ini, juga. belajar lagi mumpung belum tanggal 3. Create. Karena Ibunda Monisa ini create. Coba kita lihat participant choose room. Ya, udah keluar sekarang kah? Belum. Belum keluar, Bunda. Belum keluar. Untung ketahuan. Sepertinya yang keluar itu hanya co-host aja. Yang bukan co-host tidak muncul di laptop. Ya, tadi saya jadi co-host itu keluar, terus ini hilang lagi karena nggak jadi co-host ini tadi. Oh. Oke, saya sih setuju memang habis ini masih ada sebentar. Kita break dulu, kita ambil nafas dulu Mbak Lilis. Sebagai pemateri yang ini ada sisa-sisa saat yang masih enggak? Biar kita selesaikan dulu nanti pas berarti PR-nya panitia dan kita berdua ini selama istirahat harus memecahkan kenapa breakout room muncul dan tidak muncul. Bun, seumpamanya istirahat dulu begitu, kami biar Saya tanya, koordinasi dengan saya tanyakan dulu sama Mbak Lilis. Mbak Lilis ada slide-mu sisa berapa Mbak? Ini Adan. Slide-nya tuh habis kok, tinggal ini aja latihan, kan ini latihan taking time memang. Latihan sama Oke, kan oke. harus balik lagi. Kita nggak Ya wis, apa-apa. break aja. Saya setuju sama Bu Rina. Kita live, semua live. Nanti masuk lagi jam berapa Bu Rina? Jam 1. Jam 1 nggak apa-apa, karena ini masih mau memperbaiki ini Sekaligus ya. kami panitia coba mengutak-atik ini ya. Oke. Ya, betul. Nanti setelah jam 1 masuk, langsung nanti begitu insya Allah sudah bisa, bornya langsung masuk. Di situ langsung itu tadi ya, latihan bikin lihat sama nama kelompok. Oke? Ya. Aku diberi waktu berapa menit saya coy? Teman-teman jam 1 tepat masuk lagi nggih ke Zoom nggih. Biar kita latihan sekaligus. Ya, Bun. Terima kasih Ini teman-teman. breaknya agak lama Mbak Dina, biar panitia ngutak-atik dulu. Jadi break makan siang. Ora, aku mau tekon satu hal. Jatahku pirang menit engko aja dipotong jatahku lho. Dan slide kok akeh banget ya. Aku Siap, udah Mbak dekat Dina. ini aku kok Tidak presentasi. memotong jamnya jenengan. Dina Tambahkan nggak nanti apa-apa. setengah dua ya Mbak? Oke, 1:30. Sip. Oke. Ya, Aku juga mudah-mudahan penasaran nih kenapa ya? Ini lancar. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan istirahat sekalian ini karena panitia akan mengutak-atik Zoom-nya karena ternyata breakout room yang muncul pada yang menjadi Co-host aja. co-host. Ya. Oke, kita live semua Terima dulu kasih. ya. Live Setelah live semuanya di-refresh dulu juga. kecuali panitia. Panitia jangan live karena mau dipakai untuk koordinasi ya. Ya, Oke, betul. yang lainnya silakan live. Silakan sholat dan istirahat dahar siang ya teman-teman. Mohon maaf. Ya, live silakan live teman-teman live. Ya. Izin live. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Semangat Ibu Panitia, semoga terselesaikan permasalahannya. Terima kasih Terima doanya. kasih. Siap, Bun. Ini close all room dulu aja ya. Kita harus awal lagi nih. Close all room. Kowe ra iso close all room loh. Sing iso sapa iki? Aku co-host ikut dulu iso ya. Kenapa nggak bisa? Ra iso Mbak, iki settingannya Mbak. Aku mau kayak mau wis tekan close ra iso. Oh. Oh, nggak bisa. Dia udah di set up, ada kayaknya ada di timer.
Hostnya mungkin Penasaran. yang bisa. Hostnya ini yang bisa. Ya. Host ora iso apa-apa nge-close room aja enggak bisa nih. Recreate those rooms. Hostnya gelem, Empower di Mbak. Kota Malang, Tunisa kayaknya. Teman tuh hostnya dibeliin PW tuh ini, yang pakai PW tuh. Yang pakai PW atau yang beli sendiri kan ada dua invoice. Pakai PW kayaknya. Pakai PW. Enggak, PW yang beliin, ini PW beliin atau yang punya PW? Kan ada dua invoice Mbak Diti yang disubmit kemarin. Aku Yang satu PD beli sendiri 1 bulan, yang satunya lagi PW membelikan untuk 5 bulan. Nah ini ada sebenarnya saya Empower di Kota Malang is inviting to you. Iya, karena jadi co-host, jadi ini ada nih. Saya bukan co-host, Bu. Nggak dijadikan co-host. Oh ya, bisa Muncul di room 14. Ada yang narik nih kayaknya. Kalau ditarik harusnya yang iki kita di pause wae recordingnya tak pause kok iso ora? Pause wae. Oh, oke, ora jeng iki lagi